Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Sahabat Hati, kita lanjutkan lagi materi berikutnya yaitu penggunaan Zoom dalam aplikasi survei online akreditasi rumah sakit. Kita masuk ke sesi penggunaan Zoom, di mana sesi lanjutannya bagaimana cara men-share whiteboard, kemudian melakukan modus penulisan atau menggambar di whiteboard tersebut. Pada prinsipnya sama, antara share file dan share whiteboard, kita fokuskan di share screen. Klik yang di tengah ya. Oke. Pilih whiteboard, kemudian share. Nah, setelah kita share whiteboard, sudah barang tentu di layar akan nampak adalah whiteboard itu sendiri berwarna putih. Nah, dari whiteboard yang kita share tadi, maka selanjutnya kita akan melakukan modus apa yang kita inginkan. Mungkin kita melakukan menggambar dulu. Ya, langsung kita menggunakan gambar di whiteboard. Ya, seperti nulis di papan waktu kita SD kecil ya, di papan sebelum ada proyektor. Oke. Kalau ingin menghapus, erase lagi ya. Oke. Kalau kita misalnya akan menampilkan tanda, ada di tanah menu stem, artinya misalnya tanda cinta. Ah, ini ya, ada warnanya. Oke. Ya, kalau ini ingin kita clear ya langsung aja clear all draw. Langsung clear semua ya. Baik, kita lanjutkan. Misalnya kita mau melakukan spotlight seperti tadi. Ya, kita munculkan spotlight yang ada cahaya merahnya. Oke, kita ganti ke panah. Ya, untuk mengganti warna panah, lanjutannya kita klik format. Kita ganti warna panah dengan warna kuning misalnya. Oke, sudah orange kalau tidak salah, kekuningan ini. Ya, kita kembali lagi erase. Oke, itu. Ya, kita stop. Nah, selanjutnya menu yang paling banyak kita belajar, artinya yang paling banyak perlu butuh latihan adalah di saat kita melakukan share screen 2 file. Ini ya. Ingat, sekarang saya tekankan lagi bagaimana melakukan share screen 2 file. Ada 2 langkah. Langkah pertama adalah buka file itu sendiri, kemudian siapkan untuk di-share bersamaan. Itu. Langkah berikutnya bagaimana cara, karena kalau sudah di-share bersamaan, dia akan bertumpuk. Bagaimana cara memisahkan? Nah, itu cara yang kedua. Akan menemukan 2 file yang akan kita muncul. Oke, ingat bagaimana meng-share 2 file, kemudian setelah itu bagaimana menggeser. Itu aja topiknya ya. Itu aja yang paling penting. Nah, sebelum kita akan melakukan share 2 file, cobalah membuka file itu sendiri terlebih dahulu. Ya, silakan cari menu laptopnya, bukan menu Zoom-nya. Menu laptop itu ada di bawah menu Zoom. Kalau menu Zoom itu mute, stop video, partisipan itu namanya menu Zoom. Kemudian kalau menu laptopnya di sana kalau di bawahnya ada apa namanya Firefox, ada file, ada Excel, ada Google, ada simbol Zoom, ada dan lain-lain. Itu yang di bawah sampai ada speaker itu, baterai ya, itu namanya menu laptop. Kita klik menu laptopnya di file, buka file. Oke. Kita coba akan membuka file itu sendiri dulu. Misalnya kita buka file beberapa file ya. Ya. Kemudian setelah kita buka beberapa file, minimal 2, kemudian kita share. Kembali ke menu laptop ya, ke menu Zoom ya. Lihat menu Zoom kemudian klik. Nah, akan menemukan file-file tadi yang dibuka. Nah, cara untuk menyiapkan 2 file sekaligus untuk di-share, maka file tersebut diklik dulu. Kita klik satu file ya. Oke. Nah, ketika klik satu file, berarti satu file itu siap untuk di-share. Tandanya adalah file itu dilingkari atau difigurasi segi 4 dengan warna biru.
Itu artinya file itu siap di-share. Agar file berikutnya siap di-share juga, tetapi tetap file yang satu masih tetap siap di-share, maka caranya adalah tekan tombol kontrol. CTRL ditekan, jangan dilepas. Bukan dipencet ya, ditekan tanpa dilepas. Setelah itu, coba klik file yang lainnya untuk di-share. Si persiapan share. Oke. Setelah keduanya kita klik, maka dua file itu akan siap di-share. Tandanya adalah dua file itu difigurasi dengan warna biru. Kemudian tetap pencet kontrolnya, jangan dilepas. Cari sekarang di sisi kanan bawah ada share. Silahkan di-share. Oke. Berapa file yang terlihat Bapak Ibu? Masih satu, Pak. Nah, memang ini filenya bertumpuk ya. Nah, untuk memindahkannya, coba taruh kursor di file itu, kemudian sekarang pencet daripada menu Windows di keyboardnya, di keyboard. Keyboard itu di tempat-tempat ngetik itu, ada di ririgan paling bawah itu, ada di antara FN dan ALT, setelah kontrol itu, ada keyboard simbolnya segi 4 warna putih 4. Itu namanya simbol Windows. Dipencet. Jangan dilepas. Ya, ingat jangan dilepas. Setelah dipencet, maka kursor taruh di file yang di atas. Kemudian sekarang tangan kanan mengklik daripada panahnya. Mau pindah ke kiri atau ke kanan? Silahkan. Mau pindah ke kanan, klik panah yang ke kanan. Nah, apa muncul? Ya. Apa munculnya Bapak Ibu? Dua, Pak. Dua. Undangan sama. Sama, Pak. Dua file, Pak. Dua file ya. Oke, dua file yang sama ya. Posisi yang sama. Ya. Ya. Ya, kalau mau mengatur dipindahkan aja ya. Oke, kita mengatur sendiri ya kebesarannya. Ini juga bisa diatur ya kebesarannya. Nah, mau dipindahkan ke kiri, ini kalau kita klik di garis ini akan muncul tanda seperti ada dua panah ya. Itu artinya memperbesar dan memperkecil daripada porsi masing-masing file ya. Kalau ke kiri dia memperkecil, kalau ke kanan dia memperbesar ya. Itu juga yang sebelahnya sama ya, menggesernya. Nah, kalau memindahkan file itu harus menggunakan modus pencet huruf simbol Windows, kemudian klik panahnya. Oke. Ada berapa file? Satu, Pak. Satu. Memang saya pindahkan ya, saya tumpuk ya. Sekarang coba saya lagi pindahkan ke atas ya. Oke, berapa file kelihatan? Satu. Ya tadi saya sudah pindahkan, tetapi saya geser lagi. Ya coba saya ke kanan. Ya, dua lagi kan? Iya, Pak. Ya, oke. Nah, itulah caranya ya. Atau yang di kiri saya pindahkan ke kanan bisa saja ya. Boleh juga ya. Oke. Ini terhapus lagi gininya, ya. Boleh ini dipindahkan ke kanan. Oke, sehingga numpuk lagi. Nah, ini proporsinya tidak tepat ya. Kita ngatur besarannya ya. Nah, oke. Betul-betul tertumpuk. Oke. Ada berapa file? Satu tertumpuk ya. Oke. Itulah caranya. Saya stop lagi. Oke. Bapak Ibu, kita sudah sampai bagaimana cara men-share dua file. Ya, kita lanjutkan lagi ya ke materi berikutnya. Ya, selamat malam Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi materi yang ketiga, yaitu bagaimana cara melakukan survei online
akreditasi rumah sakit dengan menggunakan Zoom itu sendiri. Ya, pada prinsipnya ada 3 materi, ada 3 topik dalam hal ini. Yang pertama adalah meminta peserta atau staf rumah sakit untuk memperlihatkan ruangan atau situasi layanan di sana. Ya. Yang kedua, meminta juga daripada staf rumah sakit agar memperlihatkan pasiennya untuk menjelaskan layanan yang diterimanya. Ya. Jadi keluar. Jadi bagaimana untuk menampilkan situasi di sana, baik ruangan maupun pasien maupun layanan maupun sarana dan prasarana atau dokumen ya. Yang paling banyak nanti dokumen, memperlihatkan dokumen yang diminta atau yang diperlukan. Yang selanjutnya bagaimana cara meminta staf atau partisipan rumah sakit untuk memperagakan ya, mensimulasikan suatu kegiatan atau suatu layanan sesuai dengan standar atau sesuai dengan aturan yang dibuat, entah itu SPO atau pedoman ya. Misalnya salah satu contoh adalah Bapak Ibu, cobalah kami mohon perlihatkan bagaimana Bapak Ibu bisa memperagakan cara cuci tangan yang benar. Nah, itu contohnya ya. Misalnya Bapak Ibu, kami mohon bagaimana cara melakukan menggunakan apar yang tepat gitu misalnya ya, memperagakan. Ya, nanti setelah itu baru kita minta untuk dia memperagakan. Nah, itu saja intinya. Saya coba langsung ya bagaimana prakteknya. Nah, saya akan mohon Pak siapa? Pak Dwi ya. Pak Dwi Harto ya. Selamat malam Pak Dwi. Selamat malam ya. Ya, silakan dibuka. Ya, bisa dengar Pak Dwi Harto? Ya, masih mute Pak Dwi. Masih mute. Ya, dibuka gininya. Selamat malam Pak Dwi. Dibuka mute-nya Pak Dwi. Ya, klik mute-nya sehingga jadi unmute. Ya, di sisi kiri bawah Pak Dwi ada gambar mikrofon. Diklik. Di bawah kiri, paling bawah di menu zoom-nya ada paling pojok kiri bawah ada gambaran mikrofon. Itu diklik. Sudah Pak? Ya, silakan Pak Dwi bisa? Suara saya jelas? Ya, karena mungkin device-nya ada gangguan, biasanya ada antara apa namanya mikrofon itu ada di headset dan sebagainya. Ya, saya mohon bantuan pada Pak Zainuddin ya, Saleh. Pak Zainuddin, ya, bisa di unmute. Ya, ya maaf Pak Zainuddin, ini latihan ya. Ya. Ya, selamat malam Pak Zainuddin, yang Bapak bekerja di rumah sakit mana Pak? Rumah sakit Abdul Wahab Sarwani Samarinda Pak. Samarinda ya. Ya Pak. Dalam survei hari ini kami maaf menggunakan Zoom dan untuk itu mohon bantuannya Pak Zainuddin agar kami tahu bagaimana situasi layanan di rumah sakit Bapak. Bisakah Bapak bantu untuk memperlihatkan ruangan Bapak atau buku-buku atau apa saja yang ada di depan Bapak atau dokumen yang ada di meja Bapak? Ya, silakan Pak. Apa saja yang di depan diperlihatkan? Tunjukkan gitu Pak ya. Ya, apa aja? Nah, silakan diperlihatkan. Ya, itu dah. Ya, didekatkan. Ya, oke. Itu mungkin dokumen yang kita lihat ya. Nah, oke. Silahkan, mungkin salah satu cara agar kita bisa memperlihatkan ruangan adalah dengan menggunakan HP
atau menggunakan kamera device. Artinya tidak di kamera laptop itu sendiri. Ada kamera tambahan. Ya, itu bisa kita atur mobile ya. Itu bisa atur mobile. Tapi kalau menggunakan kamera laptop, maka kita sendiri dokumennya yang diperlihatkan ya. Tapi kalau kita menggunakan kamera device, artinya kamera di luar, maka kameranya itu yang mobile untuk memperlihatkan dokumen atau situasi ruangan. Ya, sudah Pak Jainuddin ya, kira-kira bisa ininya ya. Oke. Nah selanjutnya saya mohon kepada yang terhormat Ibu Herianti ya, Bu Heri. Ya maaf ini. Ya. Iya Pak. Ya, maaf ini latihan ya Bu Heri ya. Iya Pak. Bukan untuk apa-apa. Ya, saya coba. Selamat malam Bu Herianti. Selamat Ya. malam Pak. Ya, Ibu di rumah sakit mana Bu? Saya dari rumah sakit Fluid. Fluid ya. Ya. Baik, selamat malam Bu Herianti. Kami dari asesor ingin tahu setelah saya baca dokumen, setelah saya baca panduan atau SOP dari Ibu tentang khusus tentang cuci tangan, saya sudah melihat tadi sarana dan prasarana yang mendukung tentang cuci tangan. Tapi saya ingin melihat, bisakah Ibu bantu untuk memperagakan bagaimana cara cuci tangan yang benar. Di sini ada yang PPI? Mana ya? Ya Pak. Ya, tolong yang PPI memfokus perhatiannya sama Bu Herianti. Bu Herianti kalau di rumah sakit bagian apa Ibu? Saya di bidang keperawatan. Oh iya, mohon sekarang dibantu bagaimana cara cuci tangan yang benar ya. Silakan Bu Herianti. Baik Pak, saya akan mencoba mencuci tangan menggunakan hand rub. Kebetulan ada hand rub, saya coba dengan hand rub. Ya. Ya, mungkin didekatkan anunya Bu di kameranya didekatkan. Ya, yang PPI silahkan melihat. Ya. Bila perlu diucapkan Ibu. Oh gitu. Ya. Saya ulangin ya Pak. Ya. Kita meletakkan hand rub di telapak tangan, kita putar sebanyak 4 kali, kemudian ke punggung tangan 4 kali, sela-sela jari, kemudian kita kunci, terus ibu jari, kemudian ujung-ujung jari. Oke. Bagaimana Ibu PPI? Siapa Bu PPI? Bu Ana. Bagus Bu Pak. Ana. Wah, udah berisi PPI. Tolong komentarnya Bu Ana. Ya, dibuka gininya, mute-nya Bu Ana masih mute. Udah. Ya. Ya. Kemarin Pak. Ya, sudah terdengar. Cuma kecil ya. Dibesarin lagi sedikit. Oh, masih mute, Bu. Masih mute. Ya. Kurang dibesarin, Bu. Tidak terdengar. Apakah saya aja tidak mendengar ya? Sudah full. Iya, nggak dengar, Pak. Ini sudah full, Pak. Oh ya, sudah sekarang baru dengar. Ya, silakan. Silakan Bu Ana. Nah, baik, Pak. Nah, baru ya. Ya, silakan. Saya langsung suaranya. Ya. Suaranya nggak dengar, Pak. Ya, tidak didengar loh Bu Ana. Ya. Ada lagi yang PPI di sini? Ya ada, Pak. Siapa? Bupin, Pak. Ya, Bupin saya, mana? Pak. Ya, Semuanya. silakan buka Bupin. Maaf Bu Ana ya, suaranya kurang jelas. Tidak terdengar ya. Silakan Bupin.
Iya Pak, sudah Ya. benar Pak, apa yang sudah dilakukan. Ya. Hebat sekali. Ya, Semangat. tepuk tangan dulu. Ya, mantap. Ya, oke. Ya, itulah materi pokoknya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi tentang bagaimana cara. Kalau kita sudah melakukan tadi survei dokumen, kemudian kita minta memperagakan, kemudian melihatkan situasi atau sarana prasarana. Selanjutnya kita akan melakukan pertemuan. Ya, di dalam pertemuan setelah kita melakukan studi lapangannya, setelah kita survei lapangannya, maka akan dikelompokkan antara TKRS, TKK1 dan TKK2. Nah, modus yang bisa dipakai di Zoom adalah dengan menggunakan breakout room, ya, breakout room. Menu breakout room ada di menu bagian bawah di antara recording dan reaction. Ya, reaction. Ya, reaction itu adalah untuk raise hand, low hand. Nanti langsung sekalian kita praktek ya selanjutnya. Ya, baik. Cara menggunakan daripada breakout room adalah setelah kita klik breakout room, akan muncul menu breakout room itu sendiri. Di bawah breakout di breakout room itu ada create. Create itu ada jumlah angka ya. Itu artinya menunjukkan berapa kolom kita buat. Saya buat 3 kolom ya. Artinya 3 kelompok, 3 room ya. Setelah itu ada 3 pilihan daripada option. Satu ada assign automatically. Itu artinya ketika itu dipakai modus maka semua anggota akan terbagi secara merata. Tanpa peduli laki-laki perempuan atau TKRS, TKK1, TKK2, tidak peduli. Dia akan terbagi 3. Ya, kalau kita mengisi 3 ruangan. Langsung dibagi 3. Tidak peduli apakah dia TKRS atau TKK1, TKK, langsung dia otomatis dibagi 3. Nah, selanjutnya di bawahnya ada assign manually. Kalau itu diklik, maka host itu sendiri, saya sendiri sebagai host, akan membagi ruangan menjadi 3 dan memasukkan partisipan itu ke 3 ruangan masing-masing. Sesuai dengan keinginan si host itu sendiri. Misalnya TKK1 ya kita cari TKK1 hostnya yang memasukkan. Tapi kalau let participant choice room yang paling bawah ya, option paling bawah, maka partisipan itu sendiri yang akan masuk ke ruangan itu masing-masing. Ya. Saya akan coba dibagi 2 ya, laki-laki atau perempuan ya. Karena itu ya. Pertama-tama saya akan menggunakan modus di awal. Saya langsung bagi 2. Nanti setelah terbagi 2, silahkan ibu-ibu, bapak-ibu kembali ke ruang utama. Atau kalau tidak kembali, saya sendiri akan menutup ruang yang 2 ruangan itu, masuk ke semua ke utama. Itu membutuhkan waktu 1 menit ya, untuk bisa kembali semuanya. Oke, sebelumnya kita create dulu. Kasih nama ruangan itu sendiri. Ya, kasih nama. Misalnya ruangan Kamboja. Ya, ini pertemuan di ruang Kamboja. Yang kedua, kita kasih nama pertemuan di ruangan Mawar. Oke. Ketika 2 ruangan ini kita buat, maka secara otomatis akan terbagi ketika saya melakukan open all room. Ada di pojok bawah kanan. Klik ya. Bapak Ibu akan terbagi otomatis. Ya. Satu kelompok. Bu Ana, Pak Marlon, ya, juga Pak Bu Lasmira ini, ya. Jadi ya silahkan kembali lagi ke ruang utama, Ibu semuanya dengan mengklik di bawah ya, lab break room.